Silakan dibuka surah An-Naba. Kita akan sama-sama dulu tahsin. Kemarin sudah sampai ayat ke-23. Sekarang kita akan lanjutkan mungkin 3 ayat. Ayat 24 sampai ke-26. Silakan dibuka surah An-Naba halaman 582. Baik, sudah ya? Kita akan mulai dari ta'awudz lagi supaya terbiasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama, syaitan, ini jangan terlalu panjang. Syaitanir terlalu panjang. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. 1 2 3. Nah, ketika kata bardau tahan dulu karena masuknya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, tanwin pada huruf dal an bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu waw. Maka ditahan dulu. Bardau wala. Jangan langsung bardau wala, tapi tahan dulu. Bardau wala. Oke, saya ulang. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. 1 2 3. Illa hamiman wa ghassaqa. Nah, betul, itu ditahan dulu karena sama tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Jadi jangan langsung bacanya, tetapi ditahan dulu. Kita ulang. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqan. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu dari ayat ke-24 sampai ayat ke-26. La yadhuqu. لا يذوق فيها بردا ولا شرابا
Baik, kita akan bahas satu-satu. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Kenapa? Tadi saya bacanya agak sedikit diayun pada لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا. Nah itu karena banyak di sini maqtabiri. Ada alif, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Sama. Ini juga waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Kemudian sama, waw juga sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Sama, huruf ya sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi mad tabi'i hurufnya ada tiga. Mad itu hurufnya ada tiga. Yang pertama alif, kemudian yang kedua waw, yang ketiga adalah ya. Yang waw ya sukun. Rumusnya sebelum alif harus huruf yang berharokat fathah. Kalau sebelum alif bukan huruf yang berharokat fathah, maka bukan mad tabi'i. Kemudian kalau waw sukun, maka sebelumnya harus huruf yang berharokat dhammah. Kalau huruf ya sukun, maka sebelum ya sukun harus ada huruf yang berharokat kasrah. Maka inilah contohnya. La berharokat fathah, ada alif. Yadhu huruf dzal berharokat dhammah, setelahnya adalah waw. Sama waw sebelumnya dhammah juga. Fi huruf ya sukun, sebelumnya adalah kasrah. Kemudian hanya mad tabi'i juga, alif sebelumnya adalah fathah. Kemudian huruf ro di sini. Kemarin pembagian ro ada tiga. Yang pertama adalah tebal, yang kedua tipis, dan jawazul wajhain atau bisa dibaca keduanya. Maka dalam konteks ayat ke-24 ini dia masuk kepada ro yang dibaca tebal. Karena pertama adalah didahulukan oleh huruf yang berharokat fathah. Kalaulah sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah, maka ro bisa dibaca tipis. Salah satu rumusnya adalah huruf setelahnya bukan huruf isti'la. Betul seperti itu. Jadi bardau tebal. Kemudian selanjutnya di sini ada tanwin. Lihat, kalau tanwin atau nun sukun, kita lihat huruf setelahnya apa? Waw. Biasanya dia ditandakan di sini sukun untuk menandakan bahwa tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Bardau. Kita lihat, waw itu salah satu huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Maka kalau kita dengar ada hukum namanya idgham bi gunnah, ini kita sudah bisa mengartikan harusnya. Idgham artinya masuk, bi gunnah artinya ditahan atau didengungkan. Jadi kita harusnya kalau kita udah tahu nih artinya idgham bi gunnah, maka cara bacanya tahu. Bardau masuk, kemudian dengan dengung atau ditekan atau ditahan. Bardau wala, nah seperti itu, ditekan dan ditahan dulu. Wala sama di sini mad tabi'i, alif. Syaraba di akhir ini namanya mad iwad. Tapi ingat rumusnya, mad iwad harus di akhir. Mad iwad harus di akhir. Kalaulah kita mau menyambungkan, misalkan suara kita, nafas kita panjang, kita sambungkan dengan ayat setelahnya. Illa hamimau wa ghassaqo.
Nah, seperti ini. Ingat, mad iwad ini rumusnya adalah harus di akhir. Kalau mau diwasol, maka hukum mad iwad tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum nun mati atau tanwin. Tadi yang saya katakan, kalau menemukan nun mati atau tanwin, kita lihat huruf setelahnya huruf apa? Huruf alif. Huruf alif salah satu huruf idhar. Maka bacanya harus jelas tanwinnya. Saya contohkan. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Jadi jelas tanwinnya. Karena huruf alif salah satu huruf idhar, seperti itu. Kemudian ini juga alif sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, maka dia masuk ke dalam at-tabi'i. Ini juga sama, at-tabi'i sebelumnya adalah kasrah. Kemudian juga ini sama, hukum tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf waw, idgham bigunnah. Idgham dimasukkan, bigunnah dengan ditahan atau dengan didengungkan. Hamiman wa Tahan dulu. Hamiman wa ghassaqa. Jangan Hamiman wa itu memang dimasukkan, tetapi tidak ditahan dan tidak didengungkan. Illa hamiman wa ghassaqa. Sama di sini juga mad tabi'i sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah. Ini terakhir juga sama dengan yang ini. Mad iwad. Kalau kita bacanya waqaf. Mad iwad. Kalau kita bacanya waqaf dan kalau ini di akhir. Tapi kalau kita sambungkan lagi dengan ayat setelahnya, misalkan jaza au wifaqo. Nah, seperti ini. Kalau kita sambungkan lagi, maka hukum mad iwad tidak berlaku. Karena mad iwad harus di ujung kata atau di ujung kalimat atau di ujung ayat. Ketika disambungkan, kita lihat tanwin bertemu dengan ja. Maka apa hukumnya? Ikhfa, betul. Jadi kalau ikhfa ini artinya adalah samar. Ikhfa artinya adalah samar. Maka tanwinnya ini disamarkan, tidak dijelaskan tetapi disamarkan. Kalau jelas berarti on, kalau tidak jelas berarti jaza. Menyesuaikan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah jim, maka samarnya mendekati huruf jim. Saya contohkan. Wa ghassaqa ja. Wa ghassaqa ja. Jangan wa ghassaqa ja. Memang samar, tapi sedikit melenceng, sedikit berbelok. Karena apa? Karena harus menyesuaikan huruf setelahnya. Kalaulah misalkan huruf setelahnya adalah tha, misalkan, maka menyesuaikan huruf tha juga. Ghassaqa tha, Misalkan. Tapi karena ini huruf jim, kita sesuaikan huruf jim. wa ghassaqa ja. Saya ulang. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Jadi di sini samar, ditahan dulu. Jangan ghassaqa jaza. itu kan langsung. Maka kalau samar, ikhfa harus ditahan dulu. Jaza ghassaqa jazaa'an wifaqa. Seperti itu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Sedikit lagi Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir. Jazaa'an wifaqa. Kenapa saya tadi katakan ininya agak panjang? Karena ini masuknya ke mat wajib. Kenapa dikatakan mat wajib? Waktu itu kita pernah belajar perbedaan mat wajib dengan mat jaiz. Kalau mat wajib, huruf mat dengan hamzah dia dalam satu kata. Ini kan satu kata, kemudian ini satu kata. Jadi huruf alif, huruf madnya bertemu dengan hamzahnya dalam satu kata. Berbeda dengan yang kemarin kita baca pertemuan yang lalu, itu ada namanya mat jaiz di ayat fiha ahqaba. Saya contohkan dulu. Fiha ahqaba. Nah, ini bedanya. Kalau mat wajib, alif atau huruf mat dengan hamzahnya dalam satu kata. Tetapi kalau mat jaiz, ini mat jaiz, antara huruf mad dengan hamzahnya beda kata. Ini kata pertama, ini kata kedua. Itu perbedaannya antara mat wajib dengan mat jaiz. Maka kalau mat jaiz dia bisa 2, 4 dan 5. 4 dan 5 harokat. Tapi kalau mat wajib muttasil dia 5 harokat. 5 harokat. Menurut Imam Hafs an Asim. Kalau beda riwayat lagi, beda ketentuannya. Ada yang 2 harokat. Karena rata-rata Imam Madinah atau di Mekah pun pakainya mat wajib 2 harokat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tanwin bertemu dengan waw. Sama dengan yang tadi, tanwin bertemu dengan waw, idgham bigunnah. Masuk dengan didengungkan atau ditahan. Jazaa'an wifaqa. Sama di ujungnya ada mad iwad. Panjangnya adalah 2 harokat. Kalau berhenti berarti mat iwad, kalau lanjut berarti menyesuaikan dengan kata paling depannya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum jelas? Kalau mat wajib itu dipakai 5 harokat, setelah itu tanwin sama waw tasdid itu dipakai juga 5 harokat. Kedua-duanya di ayun itu boleh nggak? Boleh. Misal ini ya? Iya. Maksud Bapak ini? Iya. Maksud Bapak ini 5. Iya. Kemudian ini 5 juga. 5 terus ini? Enggak, yang 2 itu boleh di ayun juga. Di ayun saja. Ini jangan terlalu panjang karena belum tentu nafas kita kuat. Jazaa'an wifaqa. Yang sedang-sedang aja. Seperti itu. Di ayun tetap karena ini mat tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, mat tabi'i. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jangan memanjang-manjangkan. Kalau misalkan kita tidak kuat, sesuai ketentuan saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.